berrangkaian kelistrikan menggunakan double kapasitor. Jadi kan bang, aduh kayaknya kelupaan ini 47-nya, langsung 48 aku lihat VT-nya. Jadi kan outdoor AC itu biasanya ada yang menggunakan single kapasitor sama double kapasitor. Nah yang kemarin yang single ya, sekarang yang double. Oke lah, kita buatkan rangkaian yang menggunakan double kapasitor ya. Begini ceritanya. Arus listrik ke outdoor berasal dari indoor. Kita ibaratkan ini adalah supply dari indoor. Fasa pada terminal 1 dan netral pada terminal 2. Untuk menyalakan kompresor, arus harus mengalir dari fasa menuju ke kompresor. Kita tambahkan satu kabel untuk mengalirkan listrik tersebut. Tapi sebelum masuk ke kompresor, ada overload yang berfungsi untuk memprotek arus lebih yang masuk. Jadi nanti kabel ini kita akan sambungkan terlebih dahulu ke overload. Oke, kita geser sedikit. Nah, kabel ini akan kita hubungkan ke overload. Jadi di sini akan saya masukkan ke in overload. Bebas innya yang mana, mau yang kiri atau yang kanan. Di sini saya buat sebelah kiri ya. Nah, outnya, keluarannya akan kita masukkan ke si kompresor bagian common. Untuk mencari common starting runningnya sudah pernah dijelaskan di VT sebelumnya, silahkan dipelajari. Oke, ini sudah saya pasangkan ya ke bagian commonnya. Nah, di sini saya punya yang double kapasitor. Jadi karena double itu maksudnya adalah 2 in 1. Nanti kapasitor ini bisa menggerakkan kompresor dan juga bisa sekaligus menggerakkan fan atau kipas dari si outdoornya, seperti itu. Di sini ada maksudnya kompresor hermetik. Jadi startingnya diletakkan di situ. Kemudian ini ada fan, startingnya diletakkan di bagian situ juga. Dan ini adalah C, dentralnya digabungin di bagian C. Oke, kita akan mulai merangkai bagian starting dan running dari si kompresor maupun si fan. Pertama, kita akan rangkai bagian kompresornya dulu ya. Cepat bu. Nah ini startingnya setelah kita hitung itu di sebelah kanan ya. Startingnya kita hubungkan ke bagian hermetic kompresor tadi. Nah ini kakinya di sebelah kanan bawah. Bebas ini mau disoketkan di sebelah mana ya. Saya maunya di sini aja. Oke, next. Runningnya sebelah kiri. Ya, running kompresor sebelah kiri dihubungkan ke bagian C. Ya, C itu di atas ya. Kita hubungkan bebas juga di mana. Saya maunya sebelah sini aja ya. Oke. And then sudah selesai bagian kompresor. Gampang kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian si fan. Ya, kalau fan kita tinggal ambil kabel yang dari fan. Sudah pernah kita ukur bagian dari CSR-nya. Ya, kemarin itu kalau nggak salah yang hitam ini adalah common-nya. Ya, common kita masukkan kembali nih ke terminal 1. Biar dia mendapat fasa dulu ya. Kemudian dia tidak pakai overload eksternal, dia sudah dikapal. Nah, tinggal 2, ada starting dan running. Nah, yang starting itu adalah yang warna merah. Saya letakkan di starting fan. Ingat ya, berbeda startingnya. Kemudian netralnya digabungin di bagian C. Ya, jadi saya gabungin di bagian C. Jadi, startingnya saja yang terpisah, untuk netralnya digabungin. Nah, untuk mengalirkan listrik kembali ke sumber, maka netral ini harus dialirkan dengan menggunakan satu kabel dari sisi C lagi ya. Saya ambil dulu satu kabel di bagian C. Nah, lalu dipasangkan ke terminal 2 ya, karena terminal 2 lah yang mendapat netral. Seperti itu. Oke, sudah bisa kita coba nih apakah berfungsi. Jadi arus listrik sudah mengalir ke kompresor, sudah mengalir juga ke kipas. Kita uji nyali dulu ya. Tara, ya sudah menyala ya, kipasnya menyala. Kemudian arah hisapan dari suction dan dorong discharge-nya ini sudah oke. Ada hisap dan juga dorong. Nah, AC di rumah kamu pakai yang mana nih guys? Pakai yang single kapasitor atau double kapasitor? Silakan komen. Sekian tutorial kali ini, salamku, bye bye.